Season 2, Bab 43, Keributan di Pondok. Bab 43, 329. Nggak tahu, Kak. Tapi, kenapa anak-anak nangis? Bian menatap pintu yang terbuka lebar. Ayo, kita lihat ke dalam saja. Takutnya ada apa-apa. Tanpa mengulur waktu, mereka segera memasuki pondok. Ketiganya jadi sangat terkejut saat melihat situasi di dalam yang cukup kacau. Meja terbalik, kursi kayu patah, dan pecahan kaca berserakan di lantai. Astagfirullah, ada ini. Bian langsung mendekati Umi yang kesulitan menenangkan anak-anak. Beberapa di antaranya berpindah memeluk Bian. Mereka siapa? Umi, apa yang mereka lakukan di sini? Umi tampak bingung menjawab. Sementara Boy dan Bray mendekat ke arah Abah yang sedang berbicara dengan lelaki menyeramkan itu. Ada apa? Abah? Tanya Boy, memandang Abah dan tiga pria lainnya. Baru saja Abah akan menjawab, salah satu dari mereka sudah menyelah. Kalian siapa? Tidak usah ikut campur. Maaf, kami tidak akan ikut campur andai ini masalah pribadi. Tapi, kalian sudah membuat kekacauan di tempat orang. Pria tadi berdecih. Terkekeh sinis memandang pemuda di hadapannya. Saya ditugaskan untuk mengosongkan tempat ini oleh pemilik lahan. Tapi, setelah beberapa kali diperingatkan, mereka belum juga pergi. Mengosongkan tempat ini. Gumam Bray, menatap kakaknya. Apa benar lahan ini milik orang? Abah? Imbu Boy. Tentu saja milik orang, milik bos kami. Kami tidak mungkin sembarangan mengusir orang. Pekik salah satu pria lainnya. Saya sedang bertanya kepada Abah, tolong jangan memotong sembarangan. Tegas Boy, menatap tajam. Dulu, saya cuma sewa lahan ini untuk bangun rumah singgah untuk anak-anak yatim. Tapi, tidak lama setelahnya pemilik tanah mewakafkannya. Karena itulah saya mendirikan pondok untuk anak yatim. Tapi, sekarang anak pemilik menuntut agar lahannya dikembalikan. Jawab Abah panjang lebar. Astagfirullah. Setahu saya tanah yang sudah diwakafkan tidak bisa diambil kembali, dipindah tangankan, diwariskan atau dijual. Mungkin ada kesalahan. Apa bapak ini punya bukti kalau lahannya sudah diwakafkan? Tantang pria itu lagi. Tidak. Saya tidak pegang bukti apapun. Jawab Abah, masih dengan sikap tenang. Kalau mau mengambil kembali tidak apa-apa. Saya hanya minta keringanan waktu, karena kami belum mendapatkan tempat yang baru. Sementara anak-anak di sini banyak. Kami sudah cukup memberikan keringanan waktu. Tapi kalian masih di sini juga. Apa perlu kami usir kalian secara kasar? Sabar, Pak. Kita bisa bicara baik-baik. Kalau perlu kami akan bicara dengan pemilik lahan. Tidak perlu ada lagi pembicaraan. Waktu yang kami berikan sudah cukup banyak. Sepertinya kami memang harus menggunakan cara kasar. Ya. Tinggalkan tempat ini sekarang juga. Pria berbadan besar dengan kulit gelap itu kembali memekik. Kali ini terlihat lebih garang dibanding sebelumnya. Boy mundur satu langkah, tangannya ikut bergerak mengarahkan Abah dan Bray ke belakang. Merupakan dosa besar mengambil hak anak yatim. Semoga dosa bos kalian diampuni. Ujar Boy, namun pria tersebut tak peduli. Kakak, apa bisa minta bantuan Papa? Papa pasti mau bantu Abah, kan? Liri Bian mulai menangis dengan suara gemetar. Boy menoleh menatap adik perempuannya. Iya, Dek. Tunggu sebentar, ya. Bisa bawa Umi dan anak-anak ke dalam dulu? Kasihan anak-anak ketakutan. Tapi, Kak. Bian jelas menolak. Khawatir terjadi apa-apa dengan kakak dan abahnya. Terlebih setelah melihat senjata tajam terselip di pinggang masing-masing tiga pria itu. Udah nggak apa-apa, Deh. Cepat masuk, jangan takut. Hubungi Papa sama Om Jo.
Sambil menahan tangis, Bian membawa anak-anak ke dalam. Meninggalkan Abah, Boy dan Bray bersama 3 pria menyeramkan itu. Sementara Boy dan Bray sedang memasang sikap waspada, sebab orang itu mulai terlihat geram dan marah. Abah, bisa mundur ke belakang, bisik Boy, sambil memberi isyarat dengan gerak tangan agar Abah mundur. Ia lalu menatap Bray. Hati-hati, mereka bawa senjata. Iya, Kak. Di sisi lain, 2 pasang mata masih mengintai dari jarak aman. Memarkir mobil setidaknya 50 meter di belakang agar kehadiran mereka tak terendus. Mau tunggu sampai mereka pulang, bro? Raffi menguap sambil menyandarkan punggung. Menatap mobil milik Boy yang terparkir di depan pondok. Aku cuma mau memastikan Bian pulang dalam keadaan aman. Bilang saja Rindu. Celetuk Raffi, mulai menghela napas panjang sambil memejamkan mata. Rindu itu memang bisa membuat seseorang melakukan hal-hal di luar nalar. Bicara begitu lagi, kutinju kau dengan bismillah. Balas Erlan tak mau kalah. Padahal selama ini dirinya pun setia menemani kegilaan Raffi dalam mengawasi gadis yang disukainya. Raffi terkekeh. Perjuangan berat, bro. Kalau mau tikung harus jalur langit. Diam! Erlan melayangkan tinju ke lengan sang sahabat. Sepertinya mereka akan lama. Bian pasti main dulu sama adik-adiknya di pondok. Apalagi tadi sempat mampir beli mainan. Yakin mau menunggu? Erlan berdeham pelan. Tiba-tiba ponsel milik Raffi berdering. Sambil menahan kantuk pemuda itu merogoh saku dan mengeluarkan benda pipi tersebut. Ayah! Gumamnya dengan alis berkerut. Lalu, segera menjawab panggilan. Assalamualaikum. Ayah! Waalaikumsalam. Kamu di mana, Raf? Pertanyaan itu membuat Raffi terlonjak. Punggungnya yang semula bersandar langsung bangkit. Di jalan. Ya? Samarlan. Mau kemana? Biasa. Ya. Cuma nongkrong. Jawabnya polos, sambil menggaruk kepala. Bingung harus memberi jawaban apa. Ia tidak terbiasa berbohong. Namun sudah berjanji kepada Erlan akan menjaga rahasia bahwa mereka sedang mengintai Bian. Jangan bocor. Mulut Erlan bergerak tanpa suara. Raffi melebarkan senyum saat Erlan memelototi dirinya. Menaikkan telapak tangannya dan memberi isyarat agar Erlan tenang. Apa kamu bisa ke pondok sekarang? Bian menghubungi papanya dan memberitahu kalau di pondok abahnya ada keributan. Desak Joe kepada putranya. Ayah juga lagi di jalan mau ke sana. Keributan? Raffi terkejut. Sebab situasi di sana cenderung tenang dan tidak terjadi keributan apapun. Tapi aku lihat pondoknya adem-adem saja. Gumam pemuda itu, namun terdengar jelas oleh sang ayah. Apa? Jadi sekarang kamu di mana sebenarnya? Suara Joe mulai tajam. Membuat Raffi gelagapan. Aku akan segera menyusul ke pondok. Ayah hati-hati, ya. Assalamualaikum. Ujarnya, lalu memutus panggilan. Hampir ketahuan. Ia meletakkan ponsel. Kata ayah ada keributan di pondok. Keributan apa? Erlan yang panik langsung melirik ke depan. Hanya terlihat mobil milik Boy yang masih terparkir di sana. Tetapi, suasana sekitar masih tampak tenang. Aku nggak tanya. Tapi sepertinya gawat. Ayah juga di jalan ke sini. Tanpa kata, Erlan langsung turun dari mobil. Melesatkan tubuhnya ke arah pondok dengan diikuti Raffi di belakangnya. Benar saja, saat tiba di pondok, terlihat 3 pria berbadan besar sedang mencoba menyerang Boy dan Bray. Suasana pun terlihat sangat kacau dan berantakan. Suara anak-anak yang sedang menangis menggema. Umi dan Abah terduduk lemas di sudut ruangan. Sementara Bian sedang berusaha menenangkan keduanya sambil menangis. Erlan langsung menghadang saat salah satu pria hendak menyerang Bray dengan senjata tajam yang hampir menikam perutnya,
membuat pria tersebut terjengkang ke belakang. Ada apa ini? Pekik Raffi, sesaat setelah melayangkan tinju ke perut salah satu pria yang sedang menyerang Boy. Panjang ceritanya, hadapi mereka dulu. Perkelahian pun terjadi dan membuat suasana pondok terasa semakin mencekam. Ini bagian kamu, Raf! Teriak Erlan, seraya mendorong tubuh salah satu pria, yang kemudian ditangkap dengan mudah oleh Raffi. Pandangan Erlan pun tertuju pada sudut ruangan di mana Bian masih duduk menangis ketakutan. Ia mendekat dan berjongkok di hadapannya. Melihat Bian duduk gemetar dan terisak-isak, ingin rasanya ia peluk walau hanya sesaat untuk menenangkan. Namun, perasaan itu ia tahan. Kamu gak apa-apa, Bi? Tanyanya, membuat Bian perlahan melepas telapak tangannya yang menutup telinga. Lalu, melirik Erlan dengan derai air mata. Bawa Umi dan Abah ke dalam dulu, ya. Jangan keluar sebelum keadaan aman. Ucap Erlan. Tapi mereka bawa senjata. Lirihnya dengan suara masih bergetar. Nggak akan terjadi apa-apa. Kakak kamu itu jago karate. Ia membantunya untuk berdiri, juga Umi dan Abah. Ayo, cepat masuk. Umi dan Abah juga masuk. Saat Bian akan membawa Umi dan Abi ke dalam, tiba-tiba salah satu pria menyerang dengan mengacungkan belati ke arah gadis itu. Melihat keadaan itu, Erlan tak tinggal diam. Ia panik menyadari bahaya sedang mengintai. Bi, awas!